nggak kamu membayangkan sensasi naik kapal laut dari Surabaya ke Makassar? Bukan sekadar naik untuk pindah tempat, tapi merasakan perjalanan panjang lintas laut dengan segala cerita dan fasilitas yang ada di dalamnya. Hari ini saya ajak kamu ikut dalam perjalanan saya, seorang pelaut yang sedang pulang dari cuti. Bukan naik pesawat atau kapal cepat, tapi memilih naik kapal laut jenis Ro-Ro, KM Dharma Kencana. Dan sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Suasana di pelabuhan pagi ini cukup ramai. Deretan kendaraan mulai dari mobil pribadi, truk, hingga trailer antre untuk masuk ke dalam kapal. Penumpang juga tampak lalu lalang membawa barang bawaan masing-masing. Ada yang berangkat untuk bekerja, ada yang mudik, dan ada juga yang hanya ingin menikmati pengalaman naik kapal laut ke Makassar. KM Dharma Kencana 7 ini bukan kapal sembarangan. Ini adalah kapal jenis roll on roll off, atau biasa disebut Ro-Ro. Artinya, kapal ini punya kemampuan untuk mengangkut kendaraan secara langsung. Kendaraan bisa masuk ke lambung kapal tanpa perlu dibongkar muat seperti kargo biasa. Kapal ini dimiliki oleh PT Dharma Lautan Utama, sebuah perusahaan transportasi laut swasta yang sudah lama melayani rute-rute penyeberangan antar pulau di Indonesia. Dengan kapasitas GT 1210 muat 11 ton, kapal ini termasuk besar di kelasnya. Dan dengan rute Surabaya-Makassar pulang pergi, kapal ini jadi salah satu andalan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Yang menarik adalah, KM Dharma Kencana 7 tidak hanya mengangkut kendaraan dan barang, tetapi juga penumpang dari berbagai kalangan, dari kelas ekonomi sampai VIP. Dan saya sendiri hari ini jadi salah satu penumpang yang berangkat bersama ribuan orang lainnya. Saat masuk ke dalam kapal, saya cukup terkesan. Ternyata fasilitasnya lengkap dan cukup nyaman untuk ukuran kapal penumpang kargo seperti ini. Ada kamar VIP yang memberikan kenyamanan ekstra, cocok untuk penumpang yang ingin perjalanan lebih tenang dan private. Lalu ada juga kelas 1 dan ekonomi, yang semuanya tetap cukup layak untuk perjalanan laut jarak jauh. Yang saya suka, kapal ini benar-benar memperhatikan kenyamanan semua penumpang. Ada restoran yang menyajikan aneka menu makanan dan minuman. Saat lapar di tengah laut, kita nggak perlu khawatir. Ada juga kafe, kafe di kapal. Tempat santai yang asik banget untuk ngopi atau ngobrol bareng sesama penumpang. Bagi penumpang muslim tersedia mushola yang bersih dan nyaman, jadi ibadah tetap bisa dilakukan selama pelayaran. Untuk kenyamanan lainnya, tersedia toilet bersih, area merokok khusus, dan yang menarik juga, ada fasilitas bermain anak. Jadi buat yang bawa keluarga, anak-anak nggak bakal bosan. Bahkan, ada juga fasilitas kebugaran untuk yang ingin tetap fit selama di laut, seperti ruang olahraga kecil yang bisa digunakan oleh penumpang.
Kapal ini menempuh jarak sekitar 4,5 mil laut atau sekitar 18,6 km dari Surabaya ke Makassar. Total waktu pelayaran sekitar 1 hari 7 jam, tergantung cuaca dan kondisi laut. Selama di atas kapal, saya punya banyak waktu untuk merenung, melihat laut lepas, dan menyapa orang-orang yang juga punya cerita masing-masing. Ada yang bawa kendaraan niaga, ada keluarga besar yang sedang bepergian, dan ada juga anak muda yang baru pertama kali naik kapal besar. Salah satu momen paling menyenangkan adalah saat kapal mulai bergerak keluar dari pelabuhan. Deru mesin mulai terdengar halus, tali tambat dilepas, dan tugboat mulai mendorong kapal menjauh dari dermaga. Di momen ini, kita bisa naik ke dek atas dan melihat Surabaya dari kejauhan. Semacam pamit diam-diam pada kota yang ditinggalkan, sambil menatap laut luas yang terbentang di depan mata. Sepanjang pelayaran, banyak hal kecil yang membuat perjalanan terasa istimewa. Ada suara deburan ombak, aroma laut yang khas, suasana malam yang hening dengan bintang bertaburan di langit. Semua itu membuat kita benar-benar merasa sedang melakukan perjalanan, bukan sekadar berpindah lokasi. Kapal kadang bergetar halus saat melintasi gelombang besar. Tapi kru kapal yang profesional dan pengalaman membuat kita merasa aman. Mereka rutin patroli, mengecek keamanan, dan sigap membantu bila ada kebutuhan dari penumpang. Saya juga menyempatkan diri berbincang dengan beberapa penumpang lain. Ada yang sudah biasa naik kapal ini setiap bulan karena kerja di Sulawesi, tapi keluarganya di Jawa. Ada juga sekelompok sopir truk yang membawa barang dagangan, dan mereka memilih naik kapal ini karena dinilai lebih efisien dan bisa bawa kendaraan langsung tanpa bongkar muat. Dari semua hal itu, saya menyadari satu hal. Kapal laut masih menjadi tulang punggung transportasi antar pulau di Indonesia. Bukan hanya karena lebih murah dari pesawat, tapi karena kapal seperti KM Dharma Kencana 7 ini memberikan pengalaman perjalanan yang utuh. Bukan sekadar naik, duduk, sampai, tapi juga menikmati waktu, bertemu orang baru, dan merasakan kembali romantisme perjalanan laut yang perlahan hilang dari budaya modern. Sampai akhirnya, setelah 1 hari dan 7 jam berlayar, kapal mulai mendekati pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Pemandangan kota mulai terlihat dari kejauhan, sinyal handphone mulai muncul lagi, dan perlahan kapal mulai bersiap sandar. Tugboat kembali membantu manuver. Para penumpang mulai sibuk menyiapkan barang, dan awak kapal mengarahkan kendaraan keluar dari lambung kapal. Dan di titik itulah, saya menyadari, perjalanan laut bukan hanya tentang berpindah kota, tapi tentang menyelami pengalaman, menemukan ketenangan, dan mengenang setiap detik waktu yang dihabiskan di atas ombak. Kalau kamu belum pernah naik kapal laut seperti ini, cobalah sekali seumur hidup. Bukan hanya murah, tapi juga menyenangkan dan penuh cerita. Naik kapal seperti KM Dharma Kencana 7 bukan hanya sekadar moda transportasi. Ini adalah perjalanan dengan nuansa, pengalaman yang layak untuk dikenang. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu.
Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang dunia pelaut, kapal, dan pelabuhan, subscribe channel ini sekarang juga, supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya, salam laut, dan tetap semangat.